Alasan jangan terlalu baik sama orang, adakah manfaatnya? Simak video dan dengarkan audio ini hingga selesai. Kita semua sadar bahwa menjadi orang yang baik memang sebuah keharusan. Tetapi jangan sampai Anda membiarkan orang lain memanfaatkan Anda. Apalagi menganggap bahwa Anda itu orang yang lemah. Baik itu sifat yang baik, tetapi perlakukan semuanya dengan cara sebatasnya dan sewajarnya. Karena jangan sampai Anda mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri hanya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan ketika Anda merasa orang lain udah kelewat batas dan memanfaatkan diri Anda juga punya hak untuk berkata tidak ya, atau menolak gitu. Jadi bukan tugas Anda untuk menolong semua orang, tapi justru tugas utamanya adalah menjadi kebahagiaan dan kedamaian diri Anda sendiri ya. Kalau Anda sibuk menolong orang lain tapi diri Anda merasa tersiksa, ya buat apa gitu kan ya. Kita sebagai manusia pasti punya naluri ya, dan salah satu naluri yang paling umum adalah naluri untuk membantu dan menolong sesama. Jadi ya wajar saja kita berbuat baik kepada orang lain karena itu memang naluri bawah sadar kita. Kita boleh kok menaruh simpati kepada orang lain. Tetapi jangan terlalu baik ya. Karena apa? Karena semua ada batas dan perlakukan semuanya dengan sewajarnya. Karena kita tidak pernah tahu karakter orang lain ya. Bisa jadi kebaikanmu justru menjadi senjatanya orang lain untuk memanfaatkan naluri simpati Anda. Ini justru bahaya gitu. Lalu bagaimana cara dan alasan yang masuk akal agar kita itu selamat dari jebakan orang lain ya, dalam tanda kutip ya. Hal inilah yang mungkin mendasari audio ini direkam gitu kan. Karena banyak orang lain di luar sana, mungkin salah satunya adalah Anda, merasa menyesal ya kan. Karena buah kebaikannya justru dimanfaatkan orang lain secara tidak bertanggung jawab. Itu amat sangat menyakitkan gitu kan. Nah, melalui video ini, melalui audio ini, kami akan menjelaskan 7 alasan ya, 7 alasan penting, dan ini wajib Anda catat satu persatu karena akan menjadi catatan penting bagi diri Anda. Ada 7 alasan yang akan kami sampaikan. Jangan terlalu baik sama orang ya. Catat ya, ini yang pertama adalah kendalikan dan jaga diri Anda. Berbuatlah baik kapanpun dan dimanapun, karena sejatinya kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Melalui jalan kebaikan adalah salah satu dengan cara tersebut kita boleh saja membantu orang lain tanpa pandang bulu ya, tanpa memandang ras, agama, dan kita saguhin gitu kan. Selalu kita jawab oke, iya, siap, oke. Nggak selalu kita bilang iya gitu. Kenapa demikian? Sebenarnya hal ini kembali ke poin nomor 1 tadi, yaitu kan agar orang lain itu tuh nggak tuman gitu loh, enggak ketergantungan dengan kita ya kan. Apalagi jika Anda berbisnis di bidang jasa profesional gitu kan, banyak yang minta tolong dibantu ini dan itu tanpa imbalan yang setimpal gitu kan ya. Itu kan banyak ya kejadian seperti itu. Cukup bantu mereka secukupnya agar orang lain tetap menghargai profesi kita, agar tetap menghargai diri kita. Sampai sini makin sadar ya? Siap. Oke, yang berikutnya kita menuju ke poin 4, yaitu bersikaplah tegas ya. Anda harus berani tegas. Karena gini, jika Anda adalah orang yang keras dan tegas, dalam arti keras di sini adalah tegas ya, maka poin nomor 4 ini tidak terlalu sulit bagi Anda gitu kan. Tapi bagaimanapun ya, jika Anda adalah orang yang gak enakan ya kan ya, jika Anda adalah karakter orang yang gak enakan, tentu ini menjadi hal yang menyulitkan gitu kan. Lalu bagaimana solusinya? Coba deh untuk menjelaskan kepada orang lain dengan cara yang halus dan lebih persuasif gitu kan. Maka perlahan tapi pasti orang lain juga akan memahami apa maksud Anda gitu kan, apa pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi beranilah berkata tidak dan membuat batasan, karena ketenangan hati dan kebahagiaan adalah kunci hidup Anda itu sejahtera dan nyaman. Itu poin 4 adalah bersikap tegas. Dan poin kelima adalah utamakan urusan pribadi Anda. Nah, ini. Siapa di antara Anda yang rela harus mengorbankan waktu untuk membantu orang lain? Ayo jujur saja ya.
Saya pernah mengalami itu ya. Saya pernah mengorbankan waktu produktif saya habis untuk orang lain. Itu pernah. Akhirnya saya kebagian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya sendiri itu di sisa waktu dan tenaga yang sudah terkuras gitu. Jadi rasa-rasanya seperti kerja bagai kuda gitu kan. Apakah Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu kan? Maka dari itu saya setiap hari selalu menuliskan apa yang harus saya kerjakan gitu kan. Sehingga ketika orang lain meminta bantuan, kita punya alasan dan bisa memberikan waktu tenggang untuk membantunya. Selama tidak urgent ya. Jadi selesaikan urusan diri Anda dulu, kemudian bisa membantu kebaikan untuk orang lain ya. Tapi ada satu hal yang harus jadi catatan ya. Jika orang lain meminta tolong kepada Anda untuk membantunya yang bersifat darurat dan urgent, maka Anda bisa prioritaskan untuk orang lain dulu ya, karena memang darurat ya kan. Kita boleh saja sih egois untuk mengurus urusan kita, tapi ingat bahwa kita adalah juga makhluk sosial. Jika orang lain membutuhkan bantuan kita secara urgent, ya silahkan diprioritaskan, gitu ya. Oke, kita menuju ke poin nomor 6, yaitu merasa kurang dihargai. Coba bayangkan dan rasakan ya. Jika Anda dimintain tolong ya, saat mereka butuh, tapi juga bayangkan saat orang lain tidak membutuhkan Anda. Justru mereka tidak pernah sapa Anda. Gimana tuh rasanya? Sakit? Kecewa? Nah, di sini kita harus pandai jaga image ya, agar nilai kita tetap baik di mata orang lain. Sebenarnya cara untuk mengatasi rasa tidak dihargai orang lain sudah saya jelaskan di poin 1, 4, dan 5 ya. Cek di catatan ya. Justru saat Anda memberikan kebaikan yang secukupnya, orang lain tuh memiliki benak. Orang lain tuh semacam memberikan memberikan label kepada kita bahwa Anda adalah orang yang berkapasitas untuk menolong gitu. Karena di saat Anda saat berbuat baik, takutnya Anda dikira punya modus ya, atau punya kepentingan tertentu. Takutnya serba salah gitu. Jadi itulah kenapa kita wanti-wanti di awal bahwa bantulah orang secukupnya. Karena kalau kita terlalu over bantu orang, nanti dikira kita cari perhatian atau bahkan memanfaatkan sesuatu gitu. Jadilah pribadi yang baik dan menolong semampu kita dan sewajarnya tanpa membuat kita repot gitu kan. Karena hal itu yang membuat diri kita merasa ikhlas gitu kan. Sekarang bayangin jika teman-teman itu membantu orang lain, ya kan, sekuat tenaga, tapi dalam hati kok begini amat ya gitu kan. Berarti itu kan pertanda ada rasa ketidakikhlasan gitu. Nah, perasaan ikhlas inilah yang akan membuat hidup Anda tuh juga mendapatkan kebaikan yang setimpal gitu kan, bahkan bisa lebih dari apa yang Anda berikan ke orang lain gitu kan. Kalau kita berikan satu kebaikan dengan cara yang ikhlas, insya Allah akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan yang balik ke dalam diri kita itu bisa 10 kali lipat ya kan. Luar biasa. Oke, itu tadi poin nomor 6, yaitu merasa kurang dihargai. Dan sekarang kita menuju ke poin 7 ya, atau poin terakhir, yaitu jangan terlalu baik demi kesenangan orang lain. Nah, ini penting nih, yang poin terakhir sangat penting nih. Setiap orang itu pasti punya ego dong ya, pasti punya egonya masing-masing. Nah, ego inilah yang membuat orang itu menuju ke arah yang ia inginkan gitu loh. Ego itu berarti luas ya, jadi tidak selalu berkaitan dengan hal buruk ya. Karena banyak juga ego yang memberdayakan diri sendiri, banyak juga ego yang positif. Dari sini kita sadar bahwa kita tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan egonya orang lain. Karena kita sendiri juga punya ego yang harus kita penuhi gitu loh. Jadi membantu kebaikan kepada orang lain itu sama halnya kita membantu mewujudkan ego orang tersebut dengan persentase yang cukup. Maksudnya begini, jika seseorang itu egonya adalah 100%, maka kebaikan kita menyumbang katakanlah 10% atau lebih juga boleh. Intinya adalah tidak mungkin kita mampu memenuhi egonya orang lain hingga 100%. Kita setidaknya menjadi jembatan orang lain untuk memenuhi egonya, itu boleh saja selama persentasenya tidak 100%. Nah, kalau Anda memaksa demikian, justru Anda yang lelah secara mental gitu kan. Anda menuruti orang lain, Anda menuruti egonya orang lain sampai egonya terpenuhi 100%, tapi justru orang lain mungkin seneng gitu kan, tapi diri kita yang justru secara mental kok gini amat ya gitu kan ya. Bisa dipahami lah ya, bisa dibayangin sendiri gitu. Jadi jangan berpikir kita mampu untuk bisa menyenangkan orang sepenuhnya, tapi kita juga bisa menjadi bagian dari terwujudnya kebahagiaan dan
kenyamanan orang lain. Gitu ya. Itu poin yang sangat penting. Kita memang tidak mampu untuk bisa menyenangkan orang lain sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa menjadi jalan, jembatan, dan bagian dari terwujudnya kebahagiaan orang lain. Walaupun kita mungkin hanya terlibat 10%, 20%, 30% atas apa yang mereka inginkan, tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik sampai sini adalah kita tahu bahwa kebaikan yang kita tanam akan kembali ke diri kita sendiri. Itu ya, catat. Saya ulangi lagi. Kita tahu bahwa kebaikan yang kita tanam akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi ya jangan takut berbuat baik, walaupun itu hal kecil. Karena rumus alam semesta itu akan mengembalikan semua kebaikan yang Anda berikan kepada makhluk di muka bumi ini. Bersikap baik itu adalah keharusan, menolong orang adalah hal yang mulia, tetapi sewajarnya saja. Terima kasih dan salam sugesti.